Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh suatu anugerah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti hikmat pagi yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Biarlah hikmat pagi ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Sebelumnya mari kita datang, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan sendirinya akan menuntun, memimpin tiap langkah hidup ini. Sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak rencana-Mu saja. Tuhan sendirinya akan menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang Bapak limpahkan bagi kami sehingga kami sampai saat ini dalam keadaan sehat. Biarlah kami pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa dan nanti boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Hanya kepada-Mu saja kami berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Sangat dikasihi Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kasih Allah kepada kita. Sungguh tiada terukur. Sepenggal lirik lagu Kasih-Mu Terbesar milik Jonathan Prawira menggambarkan betapa besarnya kasih Allah sampai tidak dapat diukur dengan apapun. Mari kita menyimak lirik lagu ini. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah ikut memuji, takkan habis ceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sadarkah bahwa sejak awal penciptaan alam semesta dengan segala isinya, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ia menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah Ia selesai menciptakan semua kebutuhan manusia. Ia menciptakan manusia begitu istimewa, yaitu dijadikan menurut gambar dan rupanya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Diciptakan berbeda dengan ciptaan lainnya. Jika Allah menciptakan ciptaan lainnya dengan berfirman, maka Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7.
diberkati dan ditempatkan di Taman Eden, taman terbaik dan terindah di bumi. Kejadian 2 ayat 8. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Ia menjanjikan jalan keluar akan kehadiran seorang Mesias, juru selamat bagi umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, besarnya kasih Allah dibuktikan dengan Ia rela membayar harga yang sedemikian mahal untuk menebus manusia yang berdosa. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9b, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Harga yang amat mahal dibayar Allah demi kasih-Nya kepada kita adalah anaknya sendiri satu-satunya. Ini adalah bukti terbesar dari kesempurnaan kasih Allah. Kasih-Nya bukan sekedar sebuah konsep yang abstrak, melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Allah sungguh mengasihi kita. Bahkan sejak dari semula, Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Masihkah kita meragukan Allah? Atau masih sering merasa Allah tidak mengasihi kita? Percayalah, Allah sangat mengasihi kita. Dalam anugerah-Nya, Ia berkenan diam di dalam kita dan mewarnai kehidupan kita dengan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu tiada terukur dan tiada terbatas. Dalam segala kelemahan, bahkan keberdosaan kami, kegagalan kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mengangkat kami, Engkau menebus kami dari dosa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan tolong mampukan kami di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, di dalam hari-hari yang Kau percayakan. Kami hidup dalam kasih-Mu itu, kami hidup dalam kebenaran-Mu itu, dan mampukan kami untuk memuliakan-Mu setiap waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita meragukan kasih-Nya. Kadangkala kita merasa Tuhan jauh. Kadangkala kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan serba tidak berarti dan sia-sia. Saudaraku, dunia berkata, tidak ada kasih yang tulus dan murni. Dunia kehilangan asa karena tiada kasih yang sejati. Mengapa demikian? Sebab dunia berpaling dari Tuhan. Kasih terbesar, tulus dan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tidak ragukan kasih-Nya, namun kita percaya sepenuhnya. Selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan memberkati kita.